Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini sedang mendengarkan, selamat datang kembali dalam program Sidoarjo Business Talk ya, bersama dengan sahabat-sahabat dari Bara Action Coach. Dan sahabat Suara Sidoarjo, pada pagi hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit menarik ini ya. Bukan sedikit sih, kalau kata saya ini menarik sekali. Apakah Anda pernah merasakan kalau saat mendirikan sebuah perusahaan atau memiliki sebuah perusahaan, atau Anda bertindak sebagai pimpinan, ini Anda memiliki karyawan yang sulit diatur tapi ini pintar. Dan ini menjadi topik kita pada pagi hari ini bersama dengan Coach Humphrey Rusli yang saat ini sudah tersambung via Zoom sahabat, dan Anda juga bisa berpindah ke channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Live untuk mengikuti perbincangan menarik kami selama 1 jam ke depan. Dan kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Coach. Selamat pagi Mas Billy. Baik, apa kabarnya Coach? Oh baik, sehat-sehat. Ini sudah di kantor ya? Enggak, masih di rumah nih. Oh, di rumah. Itu saya kira di kantor itu, Coach. Oh, enggak. Baik. Nah, ini Coach, ini perbincangan kita ini sedikit lebih menarik daripada minggu lalu ya, atau lebih menarik mungkin. Ini saya juga berpikir semalam ini diberikan sebuah tema, ini mengatur karyawan yang pintar ini susah ternyata memang. Ini takutnya ini susahnya mungkin lebih pintar dari kita atau biasanya semaunya sendiri. Nah, ini kalau dari Coach Humphrey, apa sih yang dimaksud dengan karyawan pintar yang sulit diatur itu, Coach? Ya, jadi mungkin selamat pagi semuanya, sahabat Suara Sidoarjo. Hari ini kita akan bicara tentang tim ya, tentang SDM, dan kebetulan memang ini topik yang paling banyak dikeluhkan ya, bukan paling banyak lah ya, tapi salah satu yang paling sering dikeluhkan oleh para pengusaha, yaitu anak buahnya dia itu ada yang pintar. Kita kalau punya anak buah pasti kan mau rekrut yang pandai kan, masa kita rekrut yang kurang pandai gitu kan. Ya tentunya kita mau yang pandai, yang cermat, yang teliti, yang riset oriented dan seterusnya. Nah, ternyata ada beberapa kasus ketika saya meng-coach atau mendampingi, itu ada perusahaan yang kesulitan karena anak buahnya yang direkrut dengan bagus, dengan konteks membantu itu malah menyusahkan. Ya, saya tanya, Pak, kenapa menyusahkan? Ya karena dia sih pintar, tapi dia tidak sesuai dengan cara kerja saya. Dia susah sekali diatur, dia maunya sendiri, dia punya mimpi sendiri, dia punya masalah-masalah yang muncul karena dia sendiri tidak sejalan dengan perusahaan. Terus gimana caranya Coach? Ya begitu ya. Nah sekarang saya membahas di Suara Sidoarjo. Jadi basically ada 5R, ya ada 5R yang saya ini yang menjadi pondasi dari bisnis. Bukan bisnis, dari kondisi dari anak buah kita di dalam bisnis ya. R pertama adalah yang saya bilang namanya result ya. Ini 5R dalam bahasa Inggris namanya result. Result ini kan hasil ya Mas Billy ya. Jadi kalau kita bilang anak buah pinter susah diatur, susah itu sebetulnya yang saya butuh bukan pinternya. Yang saya butuh itu resultnya. Oke. Dan harus diputusin ya, harus dijelaskan dulu karena takutnya salah paham. Kenapa? Karena kebanyakan orang mikir bahwa saya butuhnya itu pinternya. No, you butuh itu resultnya, bukan pinternya. Baik. Nah, kalau kita butuh anak buah yang pintar saja, maka kita bisa merekrut orang yang memang bagus nilainya di sekolah saja, tapi tidak ada hasilnya pun kita diam. Buktinya kan enggak gitu ya. Betul. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang anak buahnya lulusan cuma SMP, cuma SMA, tapi dikaryakan, dipelihara, tetap dipertahankan sampai belasan puluhan tahun. Kenapa? Karena memberikan result. Jadi kembali ke fungsi utama bisnis bahwa anak buah itu harus memberikan result, bukan kelihatan pinter. Mungkin dia pinter beneran, tapi we need to, kita butuh result.
Ya kalau nggak ada risalnya, ya tentu anak buah itu kurang berfungsi. Mungkin tidak berfungsi sama sekali ya bukan, tapi kurang berfungsi. Ya, kembalikan ke pokoknya dulu, kembalikan ke derajatnya dulu. R pertama adalah result. Yang kedua adalah anak buah itu harus berfungsi sesuai dengan role-nya atau job desk. Ya, R kedua itu namanya role atau peran. Ya, jadi kalau kita punya anak buah itu tidak berperan sebagaimana mestinya, ya kita mesti beritahu sama dia, kita tegur. Ya, jadi karena anak buah yang tanda kutip itu IQ-nya lebih dari rata-rata, itu suka ngurusin orang lain, Mas. Oh, betul ini. Iya, Betul ini. suka suka ngurusin orang lain. Jadi bukan urusannya ikut-ikut gitu ya. Jadi sebetulnya saya akan jangan langsung tegur, kamu jangan ngurusin yang lain-lain, enggak gitu caranya. Caranya adalah kembalikan ke role-nya dia. Fungsimu apa? Marketing atau accounting atau bagian pajak atau bagian administrasi atau operasional, HR dan seterusnya. Ya beritahu sama dia fungsinya jalankan dengan optimal. Sudahkah Anda mengerjakan tugasmu dengan bagus? Sudahkah Anda mengerjakan tugasmu dengan baik? Jadi orang itu ketika difokuskan kembali ke role-nya itu akan kembali insaf ya, akan insaf kembali karena urusannya juga banyak kok. Oh tapi anak buah saya itu dikasih kerjaan beres semua. Lah berarti kan kita punya aset dong, jangan dimarahin. Berarti solusinya adalah ya kasih dia kerjaan lebih berat. Kan gitu kan? Kasih kerjaan dia lebih berat, kasih kerjaan dia lebih bagus, kualitasnya lebih menantang. Ya, jadi pertama adalah result, pastikan dia memberikan hasil. Kedua, dia berfungsi dengan sebenarnya sesuai dengan job desk-nya. Dan yang ketiga adalah responsibility. Jadi anak buah yang pintar itu kadang juga pintar ngeles, Mas. Ya, jadi pintar ngeles ini kan pintar berdalih, ya, pandai pandai berdalih, pandai excuse ya, apa tuh alasan gitu ya. Ya, kenapa kok begini? Oh karena gini Pak, orang begini. Wah, kadang-kadang kita bingung karena yang ngasih alasan lebih pintar daripada yang tanya. Ya, jadi pastikan kalau tanggung jawabnya itu ironclad ya. Ironclad itu berarti mengikat secara kuat sehingga tidak harus diperdebatkan. Ya, nggak ngerti. Pokoknya ini yang dibutuhkan. Anda kalau tidak bisa melakukan, berarti tanggung jawab Anda tidak beres. Nah, gitu ya. Jadi anak buah itu harus ditekankan kembali ke tanggung jawabnya dia. Dia harus tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Bukan tanggung dijawab ya. Tanggung jawab itu ada risikonya jika tidak berhasil. Ya, ada punishment-nya jika gagal. Itu harus ada. Ya, kembalikan dong kembali ke RR ini ya, R ketiga. Nah, sampai sini mungkin saya ulangi dulu ya. Pertama, result ya. Jadi orang itu harus memiliki hasil, harus memberikan hasil di perusahaan. Harus memberikan manfaat yang jelas, ya, sesuai dengan apa yang digaji, dia digaji untuk apa. Kedua adalah role ya, role supaya dia tidak ngurusin pekerjaan lain, ya dia harus dikasih beban yang memang sesuai dengan fokus ke masing-masing divisi. Nah, masalahnya Mas, kadang-kadang anak buah itu bukan mengurusin orang lain, tapi bosnya itu yang membuka pintu untuk anak buahnya ini kemudian bertingkah. Misalkan, Joni, kamu kan dulu pernah di perusahaan yang lama pernah ngurusin accounting ya? Coba lihat dong accounting saya ini masalahnya di mana ya? Coba hubungi si Mas Wisnu. Lah, padahal si Wisnu kan accounting, si Joni kan bukan accounting, Joni urusannya marketing misalkan. Akhirnya si Joni cawe-cawe nih, apa cawe-cawe itu? Ikut-ikut ngomong, ikut-ikut kesana. Nah kadang-kadang bosnya sendiri bikin masalah ya. Ini para pengusaha yang saya hormati. Aduh, kita ini kadang-kadang menciptakan masalah sendiri ya. Jadi anak buah itu sudah diam-diam, dikerjain ya, dikerjakan secara ya, terus kemudian role ya, peran juga sama ya, kadang-kadang responsibility juga sama ya, kadang-kadang bukan dia yang salah, dia yang dimarahin. Ayo ya, jadi misalkan ada masalah, loh kok masalah saya Bu? Nah iya, kamu kan di sini paling senior, semua harus tahu dong. Nah ini yang bikin masalah sebetulnya. Loh, kok saya emang jadi salah ya kan, bukan urusan saya Bu. Wah tambah dimarahin. Udah, kamu ini kan sudah paling senior, masa kamu tidak ngerti saya? Saya ini kan sudah lama ngomong sama kamu. Ini yang membuat akhirnya jadi anak buah itu bosi, karena responsibility-nya jadi ngaco. Ya, jadi dia tidak fokus ke tanggung jawabnya dia malah bilang, wah saya kalau udah ngurusin kamu, bukan saya bosi ya, bukan saya mau sok pinter, tapi kalau ada masalah saya kena. Nah akhirnya nggak bisa diatur lah. Nah, anak pandai ini nggak bisa diatur karena dia tambah lama tambah dia yang ngatur, malah dia yang ngatur, dia yang sok-sokan, dia yang mau tahu beres, dia yang ya itulah ya sok-sokan ya.
Tadi pagi barusan saya rekam vlog saya untuk edisi besok tentang gimana cara menghandle anak buah emosi. Ini sama persis. Ya, tapi dalam hal ini kan kita angkat dari sisi pandai dan bermasalah. Ya, jadi sebetulnya jangan ciptakan masalah-masalah yang tidak semestinya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah relasi atau relationship. Nah, banyak pengusaha yang lupa bahwa anak buah itu juga manusia yang selalu melihat status sosialnya dia di dalam perusahaan, di dalam bisnis. Ya, dia selalu menimbang-nimbang status sosialnya. Seberapa dekat saya dengan atasan, seberapa kuat saya seberapa dekat saya dengan sumber kekuatan. Ya. Kan manusia itu kan melihat ya, backingnya itu siapa, begitu ya. Nah, ketika anak buah ini cukup pandai, maka dia akan mulai membuat yang namanya networking di dalam perusahaan. Nah, networking dalam perusahaan ini akhirnya dia mencari backing-backingan gitu. Zaman dulu saya SD, Mas. Backing-backingan, oh kamu grupnya ini, kamu di backing sama ini. Jadi kelompok-kelompok, klaster-klaster seperti itu. Kalau anak buahnya cuma 5 mungkin tidak terasa, tapi kalau anak buah lebih dari 20, nah ini mulai terasa ya. Karena satu dekat dengan ini, ya. Mungkin Mas Billy juga punya pengalaman pribadi di perusahaan yang sebelumnya atau di sini ya, di Surya Sidoarjo. Jadi anak buah itu akan mendapatkan kesempatan untuk mengolah kemampuan dia untuk bersosialisasi demi kepentingan dia. Ini juga akhirnya muncul masalah politik nanti ya. Jadi kalau harusnya ada masalah ngomongnya sama bos yang laki, ya kalau saya nggak ada masalah minta ribuan ngomongnya sama bos yang perempuan. Ini sebetulnya sih normal-normal aja, nggak ada yang salah dengan ini. Tapi kalau nggak dikontrol, ini menjadi over. Ya, jadi kalau relasi ini akhirnya menjadi anak buahnya itu kemudian mulai mengadu domba. Ya. Masalah klasik dari anak buah yang pandai yang memanfaatkan relasi yang tidak sehat ini dengan mengadu domba dan kemudian menyalah-nyalakan dan kemudian mulai ngatur, mulai membuat skenario, gitu ya. Jadi gini Bu, saya kemarin disuruh sama Pak ini, nah, akhirnya masalahnya ini sebetulnya gimana ya? Saya ini maunya mengerjakan yang beres. Akhirnya dia buat cerita. Ini karena dia tahu bagaimana menempatkan diri di posisi di skenario di perusahaan. Ini anak buah pintar tuh keren ya, dia bisa membuat skenario. Dan yang kelima, dari kita sudah bicara masalah result, kita bicara masalah role, responsibility, relationship, dan yang kelima yang paling bahaya adalah anak pintar ini bertingkah sulit diatur karena dia tahu dia tidak bisa diganti, unreplaceable. Ya, jadi ini adalah fatal. Yang paling berat dari semua adalah anak buah itu kalau pandai tidak bisa diatur. Karena apa? Dia merasa kalau nggak saya, siapa lagi? Lalu, yuk kan? Kalau nggak saya, siapa yang bisa? Coba dah Bapak rekrut, ada nggak ya seperti saya mau kerja dengan kemampuan saya digaji seperti ini? Nah, ini muncul masalah nanti. Muncul masalah ya. Jadi anak buah itu bertingkah. Nah, kalau kita lihat dari 5R tadi, teman-teman, sahabat Surya Sidoarjo, kita lihat bahwa sebetulnya akarnya itu cuma satu. Akarnya cuma satu, yaitu kita memposisikan anak buah itu tidak benar sebetulnya. Ya cuma satu ya, jadi kalau kalimatnya cuma satu kalimat, posisi anak buah itu tidak jelas atau tidak benar. Nah, tanggung jawab siapa ini? Ya tanggung jawab atasan. Ya, Coach, tapi anak buah saya itu keminter. Nah ini beda, kalau keminter itu nggak pandai. Sebetulnya kalau keminter, dia tidak akan bisa mengorkestrasi 5R ini. Terlalu susah buat dia. Ya kalau keminter itu berarti yang ngomongnya aja gede, tapi hasilnya nggak ada. Kalau ini nggak usah diatur, ya dipecat aja gitu ya. Nggak usah pengaturan anak buah pinter. Ini kan anak buah keminter nggak usah diatur ya, dikeluarin aja lah. Ya karena dia biasanya hasilnya nggak ada, tanggung jawabnya nggak jelas, kemudian dia ngerecokin ya kita bereskan. Jadi mengatur anak buah pinter atau kenapa anak buah pandai sudah diatur. Ini kalau pengen tahu jelasnya ikut nanti ya. Jadi ada acara kita nanti hari ini jam 12:30 ya sampai jam 2-an lah. Ya 12:30 sampai jam 2, 12:30 sampai jam 13:30 sebetulnya atau maksimum sampai 14:00. Sekarang tanggal 6 kan? Ya 6 Agustus hari Kamis. Nanti ada detailnya selama 1,5 jam lebih ya. Ada materinya. Kalau ini kan cuma omongan verbal, tapi kalau nanti ada ini teaser ya kalau bisa dikatakan ya. Teasernya ini. Oh iya, ini teasernya gitu ya. Tuh. Tapi prinsipnya sama. Jadi nanti pada saat materi kita tidak bahas 5R lagi, kita bahas lain yang lebih intinya, how to-nya, kemudian berpikirnya seperti apa sebagai pebisnis. Tapi tentu dasarnya ini sudah 5R ya. Jadi saya pecah jadi dua. Yang satu saya jelaskan dulu di Surya Sidoarjo untuk para sahabat Surya Sidoarjo supaya tahu pandangannya seperti ini.
bagi yang berminat nanti tinggal join, dan ini free, tidak berbayar ya, jadi silakan Anda luangkan waktu yang kita bilang namanya lunch time learning atau lunch time coaching ya. Jadi Anda dapatkan free coaching. Para pebisnis ya, saya sarankan rutin untuk mengupgrade investasi dari ke atas. Investasinya kali ini tidak pakai uang, tapi pakai waktu aja. Ya, waktu makan siangnya sedikit dikurangi dah, ya, untuk belajar sesuatu yang bagus ya untuk perusahaan, untuk masa depan perusahaan. Nah, SDM ini kan salah satu yang paling sulit ya. Banyak orang mengeluh kepada saya. Ya, kalau tahu sulit ya cari tahu lah. Ya, kebetulan kami ada ilmu gimana ngatur anak buah pintar, dimanfaatkan. Silakan dimanfaatkan nanti jam 12.30 sampai jam 14. Tapi mesti daftar dulu supaya kita bisa atur administrasi. Nanti dikasih link dan dikasih passwordnya di Zoom. Boleh telepon ya kalau mau ada yang kepingin tahu gimana ya taktiknya, tekniknya gimana mengatur anak buah yang pintar. Ke 031 739 0666 031 739 0666 free ya, ini free. Ya, jadi saya nggak tahu kapan kita akan mulai berbayarnya, tapi selama yang free ini banyak animonya ya kita akan pertahankan free-nya terus. Ya, jadi kalau yang animonya kurang bagus malah kita berbayar, Pak. Ya, Mas Billy, karena ini salah satu bentuk servis kita adalah memberikan pelajaran yang secara free. Ya, cuma kalau memang yang tidak terlalu minat ya kita mulai yang berbayar sekalian. Ya, karena orang kalau berbayar pasti komit, Pak ya, udah bayar. Nah, ini betul. Ya, jadi kalau free ini manfaatkan. Jadi kita akan memberikan free cukup sering. Ya, tapi kalau memang mau dan silakan datang sehingga kita lihat jumlahnya cukup banyak yang datang. Kemarin cukup banyak, berapa puluh sudah. Bahkan ada yang 100 malah ya. Jadi banyak ya, nih. banyak. Jadi silakan daftar kalau memang Anda ini minat sehingga kita bisa memberikan layanan free ini terus menerus ya. Kalau banyak yang minat kita beri terus. Oke, so kembali ke sini ya. Jadi 5R ini fundamentalnya, Mas. Fundamentalnya berpikir, dan kalau kita lihat banyak pengusaha tidak melakukan posisikan anak buah dengan benar, ya mari kita belajar gimana jadi atasannya memposisikan anak buah dengan baik dan benar. Dasarnya dulu, Mas. Itu ya dari saya. Baik. Jadi memang dari 5R tadi ada result, responsibility, relation, unreplaceable, dan yang kelima role. tadi apa, Coach? Jadi result, role itu fungsi. Peran ya. Result hasil, role peran, responsibility tanggung jawab, relationship relasi, dan yang kelima tadi adalah unreplaceable. Baik. Jadi memang yang pertama ini, Coach ya, adalah hasil akhir ini juga yang paling penting sebenarnya. Betul. Nah, ya, baik. Jadi, nah ini Coach, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti akan kita lanjutkan lagi untuk pembahasan kita karena ini masih mengganjal di kepala saya, berarti ada kaitannya juga dengan SDM yang menjadi beban. Tapi nanti kita bahas setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu, Coach ya. Siap. Baik. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal
pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit. Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Baik sahabat, untuk Anda punya masalah dengan mata seperti mata minus plus mata berlemak, kemudian masalah sinus dan telinga, Anda jangan bingung. Karena ada produk cahaya permata Malindo sahabat yang diformulasikan oleh 2 orang tabib dari Malaysia dan Indonesia. Sudah ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pastinya bersertifikat halal. Cahaya permata Malindo juga menawarkan perawatan gratis dan cek sinusitis gratis. Cahaya permata Malindo ada di Perumahan Larangan Megasri, tepatnya Jalan Werkudara 1 Blok D nomor 59 Sidoarjo dengan telepon 0877 3199 393 kali. Sekali lagi 0877 3199 393 kali. Sayangilah mata Anda sahabat dengan cahaya permata. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, masih dalam Sidoarjo Business Talk bersama dengan Kak Samfri Rusli yang sudah menemani kita sejak jam 7 pagi tadi. Nah, ke sini sebelumnya ada pertanyaan ternyata lewat YouTube ya. Channel YouTube kita di Suara Sidoarjo Live ternyata sudah ada yang menitipkan ini. Ini Dwi Fitriana menyapa Coach Samfri. Selamat pagi Coach. Kadang-kadang ini karyawan pintar itu sangat lihai dan expert ya. Bermain politik, manajemen konflik. Ini baru saja kita bahas padahal tadi ya. Bermain politik manajemen konflik dalam manajemennya. Jadi sangat toksik ini. Bagaimana solusinya Coach? Kemudian ada satu lagi pertanyaan ternyata Coach dari redaksi ya. Jadi sudah ada 2 pagi ini. Baik, Rin. Iya, ada satu pertanyaan yang masuk dari WhatsApp redaksi dari Mbak Natasha Putri Aulia. Jika orang yang terbilang pintar itu tadi berada di sebuah tim, dengan kondisi karena dia merasa pintar, dia mengeluarkan sifat egoisnya. Tapi sifat egoisnya itu tadi selalu disembunyikan ketika ada atasannya, sehingga menyebabkan atasannya tidak tahu sifat aslinya. Nah, kita sebagai rekan kerja juga kan nggak mungkin dong mengadu kepada atasan. Oke, jadi untuk yang pertama tadi terkait dengan karyawan yang ini pintar bermain manajemen konflik, kemudian yang kedua ini toksik tapi rekan kerjanya tidak ingin melaporkan ke atasan mungkin ya, dikarenakan mungkin takut hubungannya rusak atau apa. Baik, ini ke Coach Samfri. Baik. Jadi, thank you. Ini ternyata perempuan semua ya kalau tanya masalah SDM ya. Kamu Betul. perempuan juga ya. Ya kan lebih berpengalaman kalau perempuan ya. Ya, mungkin lebih gak terimaan gitu ya kalau ada buah pinter. Jadi terima kasih pertanyaannya bagus-bagus ini. Jadi yang pertama tentang masalah konflik politik ya. Jadi betul Mas Billy tadi sudah kita bahas. Jadi sebetulnya solusinya ada di 5R itu. Jadi 5R tadi itu bagi yang ketinggalan ya, karena kita bahas tentang namanya result, role, responsibility, relationship, dan unreplaceable. Atau 4R sama 1U gitu ya. U-nya kan unreplaceable. Jadi solusinya kembali ke 5R tadi itu. Jawaban kepada 2 penanya tadi sebenarnya sama. Jadi yang pertama, kita mesti lihat apakah organisasi divisi itu berfungsi dan menghasilkan hasil sesuai dengan harapan kita. Jadi paling gampang itu ngomong target lah ya. Targetnya itu apa, dicapai apa tidak, gitu lah. Jadi kalau dia tidak mencapai, ya kita tutup telinga terhadap semua alasan. Kita fokus kembali ke kamu bisa apa tidak, gitu kan? Bisa apa tidak, dan mau apa tidak mengerjakannya. Kalau bisa, caranya gimana? Kembalikan ke dia, caramu gimana cara kerjanya? Oh, cara saya kerja gini. Lah, bulan lalu cara kerja sama juga gak berhasil kok.
Apa yang membuat Anda yakin cara kerja yang sama bulan ini berhasil? Ya, pertanyaan-pertanyaan sederhana itu sebetulnya sangat menohok, itu majleb begitu ya. Misalkan, saya akan melakukan ini, kan sudah pernah dilakukan. Kita kan tidak bisa mengulangi sesuatu yang memberikan hasil, kemudian diulangi lagi dengan harapan suatu saat kali ini berhasil, ya kan nggak bisa. Jadi kembali lagi ke 5R tadi. Nah, yang kedua pertanyaan tadi adalah, ini berarti pertanyaan dari sisi kolega ya. Jadi atasan saya atau mungkin manajer atau supervisor itu pinter, suka mengadu domba dan segala macam, tapi kalau di atasnya datang lagi, bosnya lagi yang benar-benar bosnya punya perusahaan datang, dia pandai untuk menutupi sehingga kelihatannya harmonis gitu ya. Baik. Nah, saya sih cuma satu aja sebetulnya. Jadi tim kita ini kan pandai itu kan untuk kepentingan perusahaan. Ya, jadi kalau si temannya merasa bahwa dia pandai tidak ada kepentingan perusahaan dan perusahaan dirugikan, ya bicara saja. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bicara ke atasan lebih tinggi. Tapi bicaranya bukan madul ya, bukan madul itu apa sih madul bahasa Indonesia Mas? Mungkin ini. Ayo, susah ini. Orang Sidoarjo biasa wadul ya. Wadul ya. Iya. Ya tahulah kira-kira itu ya. Jadi kita bukan untuk menjelekkan atasan kita langsung, ya mungkin supervisor kita ke atasan yang lebih tinggi lagi. Tapi kita bilang bahwa divisi saya nggak mencapai hasil, atau divisi saya nggak bagus kerjanya. Ini bisa dibantu nggak? Kira-kira di mana masalahnya? Saya kurang nyaman bekerja di divisi yang kurang berhasil. Nah, tapi Anda sendiri juga harus memastikan bahwa Anda sendiri itu mengerjakan tugas dengan bagus. Jangan sampai akarnya ada di Anda. Akar masalahnya jangan di Anda gitu. Nanti Anda yang digebukin satu tim. Ya, satu lagi tipsnya ya untuk tadi kolega yang merasa atasannya atau supervisornya pandai bermain drama. Ya, yang kedua adalah kalau kita kita ada dalam divisi dan divisi itu tidak berfungsi dengan baik ya, tentu kita merasakan tidak nyaman toh. Nah, kalau nggak nyaman itu kan kita ada pilihan sebetulnya. Saya mempertahankan di sini atau saya resign ya. Jadi parameter paling jelas adalah kalau Anda merasa harus resign ya silakan Anda pertimbangkan resign. Ini membuat atasan Anda langsung itu mulai mempertanyakan kenapa kok Anda mau resign, apakah ada sesuatu yang salah ya. Jadi ini bukan ngancam ya, jadi benar-benar Anda bilang, saya mungkin lebih baik resign karena menurut saya divisi ini kok tidak optimal ya, tidak benar sesuai dengan harapan saya. Nah, jadi intinya apa sih? Punyalah prinsip ya. Jadi setiap anak buah itu dituntut punya prinsip yang jelas. Kalaupun prinsipnya itu tidak selaras, nggak apa-apa, kita selaraskan. Kalau tidak bisa diselaraskan, ya udah kita pisah ya. Baik. Jadi SDM itu jangan dibuat rumit ya, karena kita tidak memiliki waktu banyak untuk menjadi terapis. Banyak perusahaan, pengusaha yang saya kasih warning berkali-kali, jangan jadi terapis ya. Terapis tahu kan? Terapis itu psikolog yang berusaha untuk mendamaikan anak buahnya, membuat anak buahnya itu jadi benar secara harmonis segala macam. Kita nggak cari duit, nanti malah ngabisin waktu untuk ngurusin gini-gini. Itu bukan urusannya kita, bukan urusan bisnis. Tapi kan saya bukan bos, coach, saya anak buah. Sama. Waktu kita kan untuk mencari penghasilan, waktu kita untuk berkarya. Kalau kita melihat bahwa di divisi ini, di perusahaan ini tidak bisa berkarya, ya kita beritahu sama atasan kita, rasanya kok nggak bisa ada kemajuan di perusahaan ini, ya kita mesti ambil posisi. Ya saya buat ini nggak bilang gampang ya, saya cerita ini nggak bilang saya menggambarkan masalah, saya tahu masalahnya memang kompleks sekali, tapi jangan dibuat rumit, inti saya begitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa ada masalah, kita beritahu sama atasan tidak mau dengar ya kita cari tahu solusi yang lain, termasuk kita beritahu sama atasan lebih tinggi. Tapi tidak boleh madul, itu sifat kita yang jelek. Nanti kita beritahu duduk masalah ini kok saya kira ada masalah di sini, atasan saya boleh nggak dilibatkan langsung ya. Kalau perlu ya, jadi biasanya kita ngomong sama atasan kita langsung lebih baik daripada kita ngomong sama atasannya dia lagi. Yang kedua tadi ya kita ambil sikap lah, kalau memang nggak bisa diobati lagi ya kita cari tempat lain untuk berkarir dan berkarya. Itu jawaban saya Mas Billy. Semoga bisa berkenan. Baik, jadi memang mengadu ya, diadukan ini. Misalkan memang tidak bisa dibilangin untuk kolega yang tadi satu tim, tapi harus punya solusi juga ini berarti coach ya kita ya. Maksudnya kita juga harus melihat diri kita sendiri nih, apakah sudah maksimal atau belum ini. Itu mungkin untuk menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mbak Natasha dan juga Ibu apa Mbak ya? Dwi Fitriana yang ada di channel YouTube Suara Sidoarjo Live ini. Dan coach ini mungkin kita masih ada beberapa
pertanyaan lagi ya. Ini kenapa sih karyawan pintar ini memang biasanya cenderung sulit diatur? Apakah ini juga bisa menjadi beban, Coach? Karena ini mungkin bisa kembali sedikit ke perbincangan kita 2 minggu yang lalu ya. Apakah karyawan yang sulit diatur ini juga bisa menjadi beban? Yang pertama. Kemudian karyawan pintar ini apa sih alasannya, Coach? Sampai benar-benar biasanya selain jadi toksik ya, ini juga sangat merugikan perusahaan biasanya. Ya, jadi karyawan yang pandai ini kan memang dia dasarnya memang pandai ya, kalau memang benar-benar pinter ya. Jadi bukan nggak mau diatur, tapi dia memiliki value atau memiliki nilai yang tidak sama dengan yang memberi perintah. Tidak memiliki belief ataupun sistem kerjanya dia nggak sama dengan yang beri perintah. Otomatis dia bilang, tujuannya Bapak Ibu kan hasil ya Bu ya. Wis pakai cara saya aja deh, gitu ya. Nah, itu kenapa kok yang pertama dari 5R itu adalah result. Itu kenapa kok saya filosofinya, cara mikirnya jelas. Kalau anak buah kita tuh pinter tapi susah diatur, ya sudah gini lah, kita anggap itu sebagai blessing, berkat. Kita punya anak buah yang sudah bisa mengatur diri sendiri, kan gitu. Nilainya kan dibalik gitu ya. Jadi kalau anak buah susah diatur, wis karepmu seperti piye, yang penting saya tahu hasilnya. Baik. Ada hasilnya, ya anak buah itu ditegur dong. Gimana sih? Saya atur nggak bisa, kamu tak kasih kesempatan ngatur sendiri juga nggak bisa, malah sekarang bikin masalah misalnya gitu ya, nggak cuma hasilnya nggak ada tapi bikin masalah baru. Nah otomatis anak buahnya kan tinggal milih kan, Anda mau ikut aturan saya supaya Anda bisa bekerja dengan bagus dan tanda kutip selamat ya, kalau atasan yang ngasih aturan itu kan anak buahnya merasa selamat, kan saya disuruh Pak. Kalau nggak berhasil kan salah satu 50% kan yang nyalah, yang salah yang nyuruh, kira-kira begitu ya. Jadi sebetulnya anak buahnya terproteksi sebetulnya kalau kita nurut dengan aturan main perusahaan. Ya, jadi kembali lagi, kenapa anak buah yang pintar susah diatur? Ya karena beda value, beda sistem, beda pola kerja, beda pola pikir, beda belief, beda apa yang dianggap benar dan dianggap salah dengan yang ngatur, dengan yang nyuruh beda sama. Apakah bisa Coach disamakan? Bisa. Tapi ya apa perlu disamakan kalau yang bersangkutan itu ternyata memberikan hasil yang bagus, ya sudah, nggak apa-apa. Nah, cuman kuncinya adalah jangan sampai anak buah ini masuk ke yang kelima tadi, unreplaceable. Iya, jadi dia merasa karena dia pinter, karena dia keren, karena dia hebat, dia tidak tergantikan. Wah, ini jadi baper nanti ya. Tidak tergantikan. The one and only gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya anak buah sampai ke level itu, ya sistem perusahaannya nggak jalan. Artinya perusahaannya tergantung dengan SDM, terlalu tergantung dengan SDM tanpa diimbangi dengan ketergantungan dengan sistem. Ya, sistem ini kan SOP, aturan main. Ini bahaya banget Mas Billy ya. Jadi kalau kita punya bisnis, kita punya dagang usaha, sebaiknya lah anak buah itu pun kalau resign, kita memang ada sedikit problem, tapi sedikit problemnya karena kita sudah punya sistem pelatihan, kita punya sistem gimana cara menurunkan ilmunya itu ke anak buah yang lain dengan SOP, kita punya kesempatan untuk mencari anak buah baru dan kita bisa mendapatkan fresh perspektif. Ya, kalau kita punya sistem seperti itu akan menguntungkan kita. Kita nggak tergantung dengan 1-2 orang tertentu. Dan tentunya nggak enak juga loh ya, sebetulnya punya fungsi itu yang nggak tergantikan. Dari kacamata orang pintar itu juga menyedihkan sekali, karena perusahaan jadi nggak seksi, tidak menantang. Ya, jadi seperti gini loh, kita itu seperti main game, tapi musuhnya itu gampang banget dikalahkan, nggak seru dong. Ya, jadi anak buah yang pintar tuh mencari tantangan di perusahaan. Dia mencari permainan baru yang menantang, dan tugas kita sebagai pemimpin berikan itu kepada dia. Supaya ini menjadi sebuah harmonis, ya, hubungan harmonis yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang pintar merasa dioptimalkan dan mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya, yang perusahaan mendapatkan hasil lebih baik dari sebelumnya. So it's a win and win solution. Ya, jadi itu jawaban saya kenapa kok anak buah pintar susah diatur. Ya karena memang dia pintar, ya ada masalah. Tapi kalau kemudian susah diatur dan tidak menghasilkan, ini bukan pintar, ini namanya keminter. Ya, jadi kalau keminter kita sikat ya. Saya bilang, wis gak usah kebanyakan ngomong Pak, kalau itu sikat aja sudah. Nah, kalau kita bilang, waduh, tapi kalau dia saya keluarin yang ngerti perusahaan cuma dia, itu yang salah ownernya. Kenapa kok bisa tergantung dengan orang tertentu? Kan harusnya nggak tergantung dong, tergantungnya sistem. Sistem itu kan aturan main. Jika orang yang berbeda menghasilkan hasil yang sama dengan cukup mengikuti SOP atau aturan main yang kita bentuk. Akhirnya ya contohlah perusahaan fast food yang terkenal di dunia yang
yang gambarnya M kuning itu kan sebetulnya anak buahnya SMP, SMA, kalau di luar negeri itu SMP. Itu untuk kerja serius dengan uang yang gede loh Pak penghasilannya, tapi cukup SMP, nggak butuh pengalaman. Coba toh. Artinya apa sih? Kalau kita kerja di fast food yang tadi itu, yang M kuning tadi itu, kalau kita sok-sokan, ya dengan mudah sama atasan ditendang. Kamu itu nggak dibutuhkan pinternya, kamu dibutuhkan hasilnya. Betul hasilnya. Jadi kalau kamu macam-macam, dengan mudah saya menghentikan. Kamu dulu aja waktu masuk SMP bisa kok. Ya, lulusan SMA aja bisa, nggak butuh S2, S3, S4 dan seterusnya. Ya, jadi perusahaan itu sebaiknya meniru konsep seperti itu. Cari anak buah yang tidak terlalu coach. Ya, ada yang bilang coach berarti saya anak buahnya nggak usah pinter. Itu salah lagi sebetulnya. Jadi gini guys ya, banyak kerancuan dalam berpikir. Kalau saya punya anak buah yang pinter itu bermasalah. Nanti aku dibajak, nanti dia buka sendiri jadi kompetitor, nanti kemudian rahasia aku dibocorkan, nanti itu juga salah. Itu namanya paranoid yang tidak pas gitu ya. Jadi saya tidak bilang nggak boleh punya anak buah pinter. Saya malah menyarankan anak buah itu harus pinter. Tetapi dia harus mengikuti SOP untuk menghasilkan. Coach, anak buah saya pinter tapi melanggar SOP. Kalau hasilnya lebih baik dari hasil yang diberikan ketika dia menjalankan SOP, ya SOP-nya yang diganti ngikutin dia. Kan nggak repot toh. Ya, jadi kan nggak ribet toh, tinggal dicari, bro, cara kerjamu kok bagus, hasilnya lebih bagus dari apa yang saya harapkan. Dulu kalau pakai SOP hasilnya 5, sekarang kamu pakai caramu 7. Ini kamu tak traktir makan wis, kamu tak kasihin hadiah wis. Tolong jelaskan caramu, tak kopinya. Nah itu tugasnya bos. Tugasnya bos itu mencari tahu rahasia yang terkuak dari anak buah kita sehari-hari. Kan orang lapangan lebih tahu daripada orang yang di kantoran gitu ya. Oh caranya gini, buatkan SOP, buatkan bukunya, buatkan petunjuk juklaknya, sehingga kalau anak ini kemudian resign, yang menggantikan pun bisa meniru dengan hasil yang mirip-mirip lah. Mungkin tidak sama plek, tapi mirip-mirip. Ya itu jawaban saya Pak. Jadi hati-hati ya, jangan sampai paranoid banget ya. Akhirnya tidak mau punya anak buah pinter, itu juga salah. Karena pinter itu menguntungkan ya. Seperti kita ketahui orang pandai itu kalau disuruh ya lebih cepat nangkepnya, kalau diajak ngomong nyambung, kalau dikasih perintah itu ngerti, kalau dikasih tugas itu mudeng gitu ya. Kalau tidak ngerti itu tanya, cari ciri-ciri orang pinter apa? Kalau tidak ngerti tanya. Oke. Ya, kalau orang nggak pinter, kurang pinter, kalau nggak ngerti diam, ini masalah kita. Oke, baik. Jadi memang kita juga tidak harus, kita tidak boleh sampai menggiring ke poin kelima tadi ya, unreplaceable. Jadi kita harus cari mungkin keunggulan dari karyawan ini, kemudian kita bikinkan tools kalau memang perlu, dan akhirnya nanti kita juga siap kalau misalkan harus melakukan regenerasi ya Coach ya. Betul, itu kuncinya di situ ya. Kalau kita tidak mau kejebak ke dalam masalah tadi orang pinter susah diatur. Baik. Nah ini Coach, nanti kita akan coba bahas lagi terkait dengan topik kita ini. Biasanya yang dilakukan pebisnis ini jika memang memiliki karyawan yang susah diatur ini seperti apa? Mungkin langkah-langkah pertamanya. Tapi ada beberapa pesan Coach ya yang akan hadir terlebih dahulu. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah mengimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku sampai 31 Agustus 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT.
memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, sahabat, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, Sevilanda Bersidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289. Sekali lagi 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ini ada di Jalan Sawo RT 3 RW 1, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Setiap hari, paparan debu, kotoran, polusi, atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gula hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Apa rahasia mereka untuk meraih sukses? Kuliahnya ya di kampus hebat, UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, perguruan tinggi bermutu di Indonesia. UMSIDA dong, melahirkan cendekiawan muda, mandiri, dan inovatif. Saya sukses karena dulu kuliah di UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengedepankan kreativitas dan khasanah keilmuan. Kamu juga bisa sukses. Kuliahnya ya di UMSIDA. UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo. Berproses menuju ASEAN Recognition tahun 2038. Daftar sekarang dan bersiap jadi generasi sukses. Klik pmb.umsida.ac.id atau WA 0877 52 22 8200. Batas pendaftaran 31 Agustus 2020. Dapatkan beasiswa hingga menjadi sarjana. UMSIDA, pilihan tepat, generasi hebat. Dalam rangka meminimalisir penularan COVID-19, sahabat, pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuka layanan isolasi untuk penderita COVID-19, khususnya OTG atau orang tanpa gejala. Gedung isolasi COVID-19 bagi OTG ini bertempat di Mall Pelayanan Publik Lingkar Timur. Kapasitas yang disediakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo ada 129 bilik tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang bekerja sama dengan Pasmar 2 Surabaya. Untuk OTG yang menempati gedung isolasi MPP, masyarakat harus berkoordinasi dengan puskesmas di wilayah domisili. Pesan ini dipersembahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
Talk and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, Coach Humphrey, kita masih dalam program Sidoarjo Business Talk dan seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Coach Humphrey ya. Ini kalau kita bicara soal SDM ini biasanya banyak ibu-ibu atau mungkin wanita yang tertarik dan juga menyampaikan pertanyaan. Ini barusan saya dapat sign dari redaksi ya, ada satu ibu-ibu lagi yang bertanya ini. Kita ke redaksi terlebih dahulu. Iya, lebih tepatnya memberi saran, sharing. Baik. Sharing. Selamat pagi Mas Billy dan Bapak narasumber. Saya Ibu Yulia dari Gedangan Sidoarjo. Kalau karyawan pintar, dia masih punya attitude dan tanggung jawab yang baik, itu masih aman. Tapi kalau karyawan pintar tapi dia toksik, itu sangat berbahaya. Terima kasih Mas Billy. Oke, baik. Yang kedua pertanyaan atau saran juga ini, Rin? Yang kedua pertanyaan baik. dari Mbak Deana di Surabaya. Oh, Deana Surabaya, baik. Seperti yang dikatakan oleh Coach Humphrey tadi, pintar hanya di bidang akademis saja di suatu perusahaan itu atau instansi menurut saya tidak cukup ya. Tapi pintar, kalau bagi saya pintar itu bisa dalam menahan emosi, cara beradaptasi dan juga pintar bekerja di bawah tekanan. Nah, Coach Humphrey sendiri apa ada saran tentang bagaimana cara menjadi tiga tipe karyawan yang pintar itu tadi? Baik. Dan apa tadi? Tipe karyawan yang seperti mudah menahan emosi, beradaptasi dan juga pintar bekerja di bawah tekanan. Oh baik, jadi ini tipsnya bagaimana sih Coach? Ini mungkin kita menyaring karyawan yang pintar bekerja di bawah tekanan ya. Kalau pertanyaannya, kalau sarannya tadi ini dari Bu Yulia yang ada di Gedangan. Ini kalau misalkan pintar tapi menghasilkan masih tidak apa-apa. Tapi kalau pintar sudah toksik ini mungkin harus di-kick ya. Sepakat. Ini ibu-ibu keren-keren ya. Gila-gila. Kamis pagi pinter-pinter ini. Waduh, pengusaha. Mungkin kita harus bahas SDM ini lebih sering ya, agar ibu-ibunya ini ibu-ibu keren-keren. Baik. Tapi memang betul ya, soalnya yang ngurusin manusia kadang ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapaknya nggak ngurusin gitu ya. Jadi ya, kalau di pengusaha. Oke, so kembali ke yang pertama, thank you untuk masukannya Ibu. Betul, toksik itu seharusnya kita buang. Yang kedua, gimana kita mendapatkan atau menyaring anak buah yang pandai secara emotional quotient, namanya EQ ya, bukan IQ tapi EQ ya, emotional quotient, yang tahan tekanan, bisa bekerja dalam kondisi tertekan. Pada umumnya ini dimulai dari pada dasarnya kita mulai dari awal itu perekrutan. Pada saat perekrutan, pastikan kita memberitahukan bahwa kerja di sini tidak gampang. Misalkan kerja di sini itu bosnya 2, satu suami, satu istri. Misalkan Anda sendiri yang merekrut, Anda bilang, saya sebagai suami, saya punya prinsip seperti ini, istri saya beda. Anda akan dibenturkan oleh saya dan istri. Pendapat istri dan saya tidak sama, Anda akan ditekan. Masih mau kerja nggak di tempat kita? Jadi prinsipnya, pada saat kita mencari anak buah yang pandai secara emosi dan mampu bekerja di bawah tekanan, itu kita harus memberitahukan, deklarasikan di awal, nggak enaknya apa kerja di kita. Nah, sayangnya Mas Billy, kebanyakan pengusaha itu menutup-nutupi yang tidak enak seperti apa, membesar-besarkan yang bagus seperti apa. Oke, baik. Nah, sering dijumpai nih. Iya, jadi kebalik dong. Pada saat interview itu kita seperti pacaran. Jadi pacaran itu sebaiknya beritahu yang nggak enaknya, sehingga ketika menikah nggak kaget. Ya, menikah itu kan sudah jadi anak buah. Ya, jadi beritahu yang pertama nggak enaknya apa. Yang kedua, gimana cara membentuk anak buah sehingga dia bisa bekerja di bawah tekanan? Ya, dikasih tekanan. Kan gitu. Cara anak buah kita tekanan. Nah, fungsi kedua daripada tahap kedua setelah kita interview perekrutan adalah kita masuk ke namanya tahap istilahnya apa ya namanya itu 3 bulan masa percobaan ya Mas ya. Jadi kan orang itu training ada masa percobaan dan training. Nah, kalau saya boleh luruskan, pengertian masa percobaan itu kan masa dicobai loh, Mas Billy. Betul. Bukan masa di anak emaskan, di eman-eman, di sayang-sayang, bukan. Tapi mari kita lihat, kebanyakan perusahaan berbisnis itu di masa percobaan malah diampuni. Maklum masih masa percobaan, bikin salah ya tidak apa-apa. Maklum masih masa percobaan, kalau terlambat ya dimaklumi. Maklum kalau masa percobaan kemudian masih nggak ngerti ya sudah tidak apa-apa, namanya juga masa percobaan. Loh, kan ya kebalik toh Mas. Masa percobaan itu harus lebih kejam daripada masa kerja nanti ketika lulus. Jadi ketika masa percobaan diberitahu, Mas, Bro, Sis, Anda masa percobaan ini benar-benar dicobai ya. Apa itu Pak dicobai? 1 adalah Anda akan kerja lebih lama dari yang lain. 2, kalau Anda bikin salah 1 aja langsung saya hukum. 3, wah mereka bilang mati aku. Loh, kalau Anda masa percobaan dan lulus di masa percobaan, otomatis ketika masa kerjanya jadi ringan. Mana yang kita pilih?
pada saat masa percobaannya itu ringan, hidup seperti honeymoon, masih berbulan madu, tapi pada saat masuk kerjaannya benar ya mereka seperti neraka. Kan ya lebih sengsara begitu, lebih nikmat kalau kita mulai di masa percobaan 3 bulan aja, itu saya kerjain. Sama kalau kita ospek lah, zaman dulu ospek, sekarang orientasi siswa ya, kalau MOS ya, lebih ke MOS itu kalau SMA itu MOS. MOS kalau mungkin kalau kuliah ini lebih ke pengenalan kampus sekarang bahasanya. Nah, betul. Coba kita lihat pada saat MOS itu tiru sekolah aja lah. Pada saat MOS itu kan yang betul kan dipelonco itu Pak. Kalau zaman dulu, walaupun sekarang nggak boleh sampai main fisik, tapi kan dipelonco mental ya. Ya, disuruh nyanyi, disuruh supaya apa sih? Supaya mereka merasa kalau gini aja bisa, berarti pada saat kerja enteng. Kira-kira begitu ya. Jadi itu 2 tips saya. Yang pertama, beritahu kepada yang bersangkutan ketika sudah masa perekrutan bahwa ada yang nggak enak di sini dan beritahu tekanannya di mana. Nggak semua orang bisa melakukan kerjaan ini. It's tough, it's hard, it's difficult. Ini susah, ini berat, ini perlu tantangan. Yang kedua adalah pada masa orientasi calon pekerja itu diberitahu bahwa Anda akan selama 3 bulan itu dipelunjuk. Bukan disiksa, tapi ditekan supaya Anda paham kalau Anda bisa lulus tekanan ini, maka kerjaan Anda menjadi lebih bearable, bisa diterima dengan baik, tidak sampai stres. Ya, 2 itu tolong perhatikan. Coach, bagaimana kalau anak buah kita sudah masuk? Ya, udah terlanjur kan? Udah terlanjur ya sebetulnya, tadi saya katakan, dikasih tantangan, result yang lebih tinggi, dikasih target lebih tinggi, mampu apa tidak. Aduh Coach, kalau saya melakukan yang Coach bilang tadi, anak buah saya resign. Emang kenapa kalau resign? Ya cari penggantinya kan? Nah, prinsip terakhir daripada anak buah pintar susah diatur itu karena bosnya tidak secara rutin mencari pengganti dalam bentuk buku cadangan calon karyawan itu tidak ada di perusahaan. Yang ada adalah buku calon konsumen, prospek. Pasti ada dimiliki kan, nama kita butuh omset. Tapi kalau saya tanya, punya nggak database untuk pengganti calon karyawan? Nggak ada Coach. Ya kalau butuh saya rekrut. Ini masalah paling klasik ya. Jangan pada saat butuh rekrut. Kalau pada saat butuh rekrut, kita tidak bisa kejam sama anak buah kita. Kenapa? Yang butuh kita. Ya, kita pada saat kepepet nih, accounting saya keluar bro. Waduh, ini coach saya, accounting saya keluar. Ya pada saat kita merekrut ada accounting yang masih junior pun, yang penting dia bisa ngitung 2 tambah 2 4, udah masuk langsung. Ya kita nggak bisa kejam-kejam. Akhirnya runtuh semua apa yang saya katakan. Pada saat masa orientasi pekerja, nggak dikejamin. Kenapa? Daripada resign, mendingan saya baik-baikin dah. Siapa tahu dia betah. Nah, prinsip ini harus dibuang ya. Kalau kita memang memiliki bisnis itu mau keren, mau hebat, mau punya hasil yang bagus, ya harusnya lebih kejam ya daripada di masa orientasi pekerja dibandingkan masa percobaan itu dibandingkan masa kerja sesungguhnya harus lebih kejam di masa percobaan. Itu jawaban saya Mas Billy. Nah, teman-teman, nanti jam 12:30 jangan lupa ya, kalau ada yang minat silakan daftar free of charge. Silakan Anda ikut ke Zoom kita, gimana caranya kita men-training atau melatih anak buah kita atau memastikan anak buah yang pandai kita itu memberi manfaat, bukan memberi masalah ke perusahaan. Bagaimana anak buah yang pandai ini memberi manfaat dan tidak memberi masalah ke perusahaan. Lebih detail lagi nanti dengan slide, karena ini cuma bicara verbal, tapi dasarnya saya kasih tahu di depan. Gimana cara yang menjoin? Ini free, silakan telepon supaya mendapatkan link Zoom dan passwordnya ke 031 739 0666 031 area Surabaya 739 0666. Baik. Tidak perlu bayar, tapi Anda perlu luangkan waktu makan siang Anda sedikit, 1:30 sampai jam 1:30, maksimum sampai jam 2. Ya, jadi bayarnya pakai waktu, bukan pakai uang kali ini. Semoga bermanfaat, Mas Billy. Baik. Itu yang saya sampaikan. Baik, Coach ini mungkin tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan saya terkait dengan apa yang harus kita lakukan kalau memiliki karyawan pintar ya sebagai pebisnis, dan juga tadi sempat disampaikan harus justru malah diberikan pressure di awal-awal masuk ini agar kita juga tahu ini tahan banting atau tidak. Nah, tapi Coach, bagaimana sih kita, mungkin ini terakhir ya, bisa dijawab dengan singkat juga, bagaimana sih kita bisa mendeteksi karakter karyawan saat melakukan rekrutmen ini, Coach? Ada banyak tools yang bisa kita pakai. Yang paling gampang namanya DISC ya, dominan, intim, stabil, dan cermat. Jadi DISC ini banyak banget ya, Anda bisa tulis di Google DISC ya, Delta India Sierra Charlie, itu nanti akan keluar beberapa tools yang Anda bisa pakai. Ada apps-nya juga, bahkan Android kalau nggak salah Anda bisa ke
Google Play atau Play Store, Anda bisa download, saya lupa namanya apps-nya apa, untuk bisa melihat apakah orang itu memiliki karakter dominan, intim, stabil, dan cermat. Nah, kalau orang itu pandai, biasanya, orang pandai tidak bisa dihitung dari itu ya, orang pandai dihitung dari IQ dan SMA, dia punya ijazah, ya, atau kuliah punya IPK. Tapi apakah orang ini bermasalah apa tidak, itu biasanya kita lihat di DISC-nya. Nah, kalau misalkan dia dominan, dan dia misalkan cermat, ya, jadi orang ini sangat fokus ke job oriented atau hasil. Nah, kita pakai kekuatannya di sana. Ya, tapi biasanya kalau orang-orang ini orang bermasalah, itu biasanya orangnya ketika di DISC itu nggak stabil. Jadi antara tidak sama. Jadi ada dua grafik nanti, Mas. Ketika dites itu grafiknya bertentangan satu sama lain. Ini indikator awal yang menandakan bahwa orang ini ada sesuatu yang perlu kita gali. Bukan berarti pasti masalah, tapi kalau grafiknya bentuknya V, ya, bentuknya gambarnya V ya pertama, kemudian di tes berikutnya gambarnya A, berarti kebalik. Nah, itu biasanya ada indikasi yang kurang baik. Tapi ini karena nggak memungkinkan saya jelaskan di sini ya, kepanjangan dan waktunya tinggal 1 menit. Anda bisa cek lah ke DISC, itu banyak kok yang ngajari dan banyak Anda bisa di Google download gimana cara bisa melihat karakter orang dari DISC. Very simple, tidak terlalu sulit. Baik. Begitu Mas jawaban saya. Baik. Dan ini sahabat Suara Sidoarjo, semoga untuk informasi dan juga sharing yang tadi diberikan oleh Coach Humphrey juga bisa bermanfaat untuk Anda ya, terutama para pebisnis muda. Nanti juga bisa bergabung dengan event yang akan diadakan pada jam 12:30. Nanti bisa menghubungi nomor di 031 739 063 kali, Coach ya. Betul. Baik. Ya, silakan telepon untuk mendapatkan link registrasi dan passwordnya nanti. Baik, Anda juga nanti harus meluangkan waktu makan siang sebentar sahabat ya, untuk mendapatkan berbagai ilmu menarik. Kalau yang dibahas pada pagi hari ini, kalau menurut saya hanya teasernya, nanti lebih lengkapnya lagi ya. Baik, kalau begitu Coach Humphrey Rusli, terima kasih atas waktunya selama 1 jam dalam Sidoarjo Business Talk. Semoga nanti untuk kegiatan, untuk partisipannya yang pagi ini ikut bertanya juga ikut di kegiatannya juga Coach ya. Siap, amin. Semoga bermanfaat teman-teman, sahabat Suara Sidoarjo. Saya Humphrey Rusli dari Padang Kucing, mohon pamit, salam the next level. Baik, terima kasih Coach. Dan sahabat Suara Sidoarjo, demikian tadi Sidoarjo Business Talk untuk edisi hari ini tanggal 6 Agustus 2020 sahabat. Yang tadi kita bahas adalah bagaimana sih mengatur karyawan yang susah diatur.